Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan laporan analisis nilai tambah keripik singkong dengan anggota yang berkelompokkan. Yang pertama Parlo Rozi MPM 18754022, yang kedua Wayan Reksi Astawa MPM 18754028. Pendahuluan. Dalam kehidupan sehari-hari, manusia sangatlah membutuhkan makanan. Dalam kehidupan kebutuhan anak, makanan yang bervariasi juga bernilai tinggi telah mengalami peningkatan. Potensi salah satu komoditas yang patut dipertimbangkan untuk memenuhi kebutuhan ini adalah umbi-umbian. Salah satunya adalah singkong. Di Indonesia, terutama di daerah-daerah pedesaan, masih banyaklah petani yang berbisnis singkong. Namun petani hanya menjual singkong tanpa mengalami proses terlebih dahulu, sehingga harga jualnya sangat rendah dan tidak dapat mendapatkan pendapatan lebih bagi petani. Dengan mengetahui pemanfaatan produk-produk apa saja yang dihasilkan singkong, tentu akan mendorong dan memotivasi petani untuk memanfaatkan hasil pertaniannya agar memperoleh penghasilan yang lebih tinggi. Singkong dapat diolah menjadi berbagai jenis makanan yang enak, juga bernilai gizi tinggi. Banyak produk olahan dari singkong menjadi alasan utama mengapa singkong perlu dikembangkan dengan pengolahannya. Dipilihnya singkong juga dapat mengingat manfaat kegunaan singkong cukup luas, terutama untuk industri makanan berbagai jenis produk olahan langsung. Singkong terdiri dari produk olahan kering, misalnya keripik singkong, dan produk olahan semi basah, contohnya tape, getuk, dan makanan tradisional lainnya. Tinjauan pustaka. Singkong termasuk famili Eophorbicaceae yang umbinya dimanfaatkan sebagai sumber karbohidrat. Di Indonesia, ketel pohon menjadi bahan pangan yang setelah beras dan juga jagung. Pati merupakan homopolimer glukosa dengan ikatan A-glikosidik yang banyak terdapat pada tumbuhan, terutama pada biji-bijian umbi-umbian. Akar tepung singkong merupakan sumber yang berharga kalori untuk sekitar 600 juta orang di negara-negara tropis berkembang, di mana kekurangan pangan dan gizi sering umum. Dan daun dan tunas lembu singkong juga dimakan dan banyak di bagian Afrika sebagai sumber vitamin, mineral, dan protein. Singkong memiliki salah satu tingkat tertinggi 2CO fiksasi dan sintesis sukrosa untuk setiap tanaman C3, tapi jarang mencapai potensi hasil. Di hipotesis kami bahwa pati singkong produk akar berbonggol dapat ditingkatkan secara substansial dengan meningkatkan kekuatan zinc untuk karbohidrat. Analisis nilai tambah. Sifat fisik dari pertanian yang mudah rusak dan musiman membuat perlunya adanya penanganan khusus atau pengolahan untuk menambah nilai guna dari komoditi pertanian. Salah satu konsep yang dapat membahas permasalahan tersebut ialah konsep nilai tambah. Menurut Hayami, ada dua cara menghitung nilai tambah. Yang pertama, nilai untuk pengolahan, dan nilai tambah untuk pemasaran. Faktor-faktor mempengaruhi nilai tambah untuk pengolahan dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu faktor teknis dan faktor pasar. Faktor teknis yang mempengaruhi adalah kapasitas produksi, jumlah bahan baku yang digunakan, dan tenaga kerja. Sedangkan faktor pasar mempengaruhi adanya harga output, upah tenaga kerja, harga bahan baku, dan nilai input lainnya selain bahan bakar dan tenaga kerja. Menurut Mula Warman, nilai tambah atau value added adalah pengukuran performance entitas ekonomi yang memiliki sejarah panjang pada aplikasinya dalam ilmu ekonomi. Nilai tambah merupakan konsep utama dalam mengukur income. Konsep ini secara tradisional berawal dari ilmu ekonomi makro. Penggunaan secara universal konsep nilai tambah juga telah banyak didiskusikan dan dipraktikkan sebagai kegunaan ekonomis dan indikator performance dalam area berbeda dalam ilmu ekonomi dan bisnis. Keripik singkong pedas sebagai produk. Singkong memiliki banyak manfaat dan khasiatnya bagi kesehatan. Manfaat singkong juga dikenal sebagai umbi yang memiliki khasiat antioksidan, anti kanker, anti tumor, dan dapat meningkatkan nafsu makan. Tak hanya itu, singkong juga mampu menyembuhkan beragam penyakit. Pembuatan keripik singkong sangat sederhana dan tidak dibutuhkan keahlian khusus, tetapi perlu diperhatikan dalam memilih singkong dan teknik pembuatannya. Apabila menggunakan bahan singkong yang berkualitas baik dan juga teknik pembuatan yang baik, maka akan menghasilkan keripik singkong yang enak darinya. Singkong yang baik untuk keripik adalah singkong yang masih muda, yang berumur sekitar 3 bulan.
tidak memiliki banyak serat dan diolah ketika singkong masih dalam keadaan segar. Metode praktikum, waktu dan tempat pelaksanaan. Survei dilaksanakan di pusat oleh-oleh Bandar Lampung pada Jalan PU Pemakaman Umum Bandar Lampung di Kecamatan Kedaton. Pemilihan lokasi survei dilakukan secara sengaja, purposive sampling, berdasarkan pertimbangan kondisi wilayah memproduksi keripik singkong. Alat yang digunakan untuk membuat keripik singkong. Jenis alat: 1. Kompor, jumlahnya 1 buah. Baskom, jumlah 1 buah. Mesin pemotong, jumlahnya 1 buah. Sendok, jumlah 1 buah. Bumbu pedas, jumlah 1 buah. Kuali, jumlah 2 buah. Peniris minyak, jumlah 2 buah. Pisau berjumlah 1 buah. Hasil dan pembahasan. Proses produksi dari beberapa tahap secara rinci diberikan sebagai berikut. Langkah awal pembuatan keripik singkong diawali dari menanam singkong yang sudah berumur sekitar 3 bulan. Dipilih singkong yang tidak terlalu tua karena biasanya singkong yang tua cenderung lebih keras dibandingkan singkong yang muda. Yang kedua, singkong yang sudah dipanen lalu dibersihkan dari kulit airnya. Pembersihan ini dilakukan hingga tidak ada lagi kulit air yang tersisa, kemudian dicuci hingga bersih. Jika sudah dicuci dengan bersih, singkong tersebut diiris-iris. Pengirisan bisa dilakukan dengan 2 cara, yaitu vertikal dan horizontal. Menurut selera dan nilai jualnya, irisan harus tipis dan rata agar tidak keras. Yang ketiga, bawang putih dan garam dihaluskan, kemudian dimasukkan ke dalam air dan ditambahkan sedikit kapur sirih. Yang keempat, kemudian irisan singkong dimasukkan ke dalam air yang sudah dibumbui lalu direndam sekitar setengah jam atau semalaman agar bumbunya meresap. Setelah itu ditiriskan. Singkong yang telah direndam tersebut dikeringkan hingga benar-benar kering tanpa terkena sinar matahari secara langsung. Yang kelima, setelah singkong selesai dibersihkan dan diiris, kemudian masuk ke tahap penggorengan. Di saat menggoreng singkong harus selalu dilakukan pengecekan agar tidak lengket satu sama yang lain dan dipastikan minyak untuk menggoreng singkong dalam keadaan cukup panas. Yang keenam, setelah keripik matang, bagian tepi irisan singkong berwarna kecoklatan. Keripik singkong ditiriskan. Selanjutnya keripik siap masuk ke tahap berikutnya, yaitu proses penimbangan dan pengemasan. Dalam proses ini tidak boleh sembarangan mengemasnya, harus dilakukan dengan teliti agar kemasan tertutup dengan benar. Selanjutnya, inilah tabel nilai tambah per saset dan kemasan curah keripik singkong. Rata-rata total biaya per unit pengemasan saset dan curah dihitung dari pertambahan seluruh total biaya sampai dengan proses produksi pemberian bumbu, dengan perbandingan produksi keripik singkong untuk kemasan saset 48% dan kemasan curah 52%. Hal ini dilakukan karena rata-rata produksi yang dilakukan pengusaha keripik singkong di sentra produksi keripik singkong pedas Cimahi seperti itu, sehingga dari rata-rata total biaya sampai dengan proses pemberian bumbu untuk kemasan saset adalah Rp 9.053,79 dan untuk kemasan curah sebesar Rp 9.808,28. Jadi rata-rata total biaya per unit didapatkan untuk kemasan saset adalah Rp 11.033,61. Kemasan curah adalah Rp 15.233,61 dan rata-rata total biaya per unit seluruh proses produksinya adalah Rp 26.2. Berikut adalah tabel nilai tambah agroindustri keripik singkong per proses produksi. Baiklah, mungkin sekian presentasi yang dapat kami sampaikan. Saya akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.